Ya, salam sehat dan salam bahagia bagi semua sahabat Sorotan Riswanda. Kali ini kita akan membahas apa sih sebetulnya esensi dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Itu yang akan menjadi topik bahasan kebijakan. Cakap kebijakan adalah sebuah keputusan kebijakan yang menggunakan basis data yang telah diubah menjadi informasi pembuatan keputusan. Nah, dalam hal inovasi penggunaan platform, ya aplikasi, jenis programnya dan sebagainya, misalnya My Pertamina dan Link aja, itu adalah sebuah inovasi dan terobosan, katakanlah begitu. Alasan pemerintah kan memang cukup mendasar, ada kenaikan porsi persentase penggunaan APBN untuk menutupi konsumsi BBM bersubsidi dari APBN. Itu memang terus naik, bahkan terakhir di tahun 2018 saja mencapai 218 triliun misalnya. Hanya memang kemudian pertanyaannya, bila subsidi tepat sasar yang menjadi sorotan kebijakan, maka apa logaritma normalnya, apa logika kenormalan dari sini? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, DPR melaunching sebuah report ya di tahun 2014, upaya yang dilakukan pemerintah untuk membatasi SPBU dengan ketersediaan solar dan pertalite di lingkungan perumahan mewah sudah dilakukan. Hanya kan pertanyaan publik, berapa yang sudah dilakukan? Nah, ini datanya juga nggak ada. Yang kedua, ada target melalui Inpres, ada indikator performance dengan target bahwa 60% dari seluruh pergerakan orang itu diharapkan memakai transportasi umum. Nah, berarti kan kaitannya dengan pembatasan subsidi BBM sangat erat bila diiriskan. Kenapa seperti itu? Kan pada saat kita melihat penggunaan kendaraan saat ini kan masalah menahun dan klasik adalah jumlah rasio kendaraan yang semakin kalau diibaratkan sebagai baby boomers, ini otomatis boomers nih gitu ya. Artinya kan pertanyaannya, siapa sebetulnya pengguna BBM bersubsidi? Kalau memang tujuan pemerintah adalah subsidi tepat sasar, maka data dari mereka yang membeli ini siapa dulu? Apalagi kan belakangan ini media juga merilis ya, ini loh jumlah kendaraan yang atau jenis kendaraan yang tidak boleh membeli BBM bersubsidi gitu, baik dengan aplikasi maupun tanpa aplikasi. Nah, ini juga tidak membantu. Yang membantu dalam pembuatan keputusan adalah bila memang kenaikan ini adalah final end, atau siapa penerima dampak akhir daripada kenaikan ini. Logika kenormalannya seperti ini, bila memang tujuan daripada subsidi tepat sasar adalah masyarakat golongan menengah ekonomi ke bawah, apakah sudah ada kajian yang bisa menjawab digital diskrepansinya di sini besar tidak? Karena jangan-jangan bila sasarannya adalah misalnya supir angkot gitu ya, yang mereka yang memang dikatakan tepat sasar untuk membeli BBM bersubsidi, kan bisa jadi bahwa mereka tidak memiliki aplikasi My Pertamina dan Link aja gitu ya, dengan HP yang bukan smartphone. Nah, itu kan juga pertanyaan mendasar, contoh sederhana daripada digital gap gitu. Ya, kajian yang mendalam terkait misalnya siapa sih sebetulnya konsumen daripada BBM bersubsidi, berapa persentase orang yang sebetulnya dikatakan tidak tepat sasar tapi terus membeli BBM bersubsidi, yang mungkin tujuan daripada penggunaan aplikasi ini nanti akan kelihatan ya, karena orang mendaftarkan nomor kendaraannya gitu. Tapi kan artinya harusnya ada masa jeda dulu sebelum kemudian dinaikkan harganya. Karena kalau memang misalnya seperti tadi di awal saya katakan bahwa upaya pemerintah membatasi ketersediaan SPBU di perumahan elit sudah dilakukan, sudah ada pemasakan di 200 juta kendaraan sebagai radio identification kendaraan yang membeli BBM. Nah, itu kan belum ada detail penjelasan kajiannya ya gitu. Bahwa bila sekali lagi bila sorotan kebijakannya adalah subsidi tepat sasar, maka mungkin aplikasi ini bisa menjadi basis data nantinya ke depan, baseline data. Apakah subsidi itu dibeli oleh siapa saja, atau oleh pemilik kendaraan yang mana saja, atau kategorisasi kendaraan yang memang layak membeli BBM subsidi atau tidak layak. Sementara pertanyaannya, ini harganya kan sudah naik duluan kan gitu ya, atau pembatasannya sudah berlaku duluan. Nah, artinya bahwa sebuah siklus kebijakan harusnya didasari oleh data yang solid, data yang cakap gitu, pendalaman yang sudah dilakukan untuk kemudian dia menjadi eksekusi yang tepat sasaran.
seharusnya kan pemahaman pembuat kebijakan itu adalah menyadari bahwa masalah masalah beban anggaran negara untuk konsumsi BBM bersubsidi ini adalah bukan hanya pada harga bensinnya itu sih, tapi justru pada kepemilikan kendaraannya, atau tadi itu subsidi tepat sasaran itu siapa sih sebetulnya yang membeli itu. Karena kalau logika Kesra yang dipakai, logika kesejahteraan rakyat yang dipakai, kan pada saat kita bicara aplikasi harusnya ada data juga yang mendukung bahwa berapa sih persentase target grup daripada kebijakan ini yang bisa menggunakan aplikasi gitu. Katakanlah misalnya supir-supir angkutan dan sebagainya, untuk ITO saja mungkin itu juga sudah agak lama kan ya. Sosial banyak juga kita lihat truk gitu yang membuat antrian mengular gara-gara misalnya ITO-nya belum berjalan. Ya, yang bisa disimpulkan adalah seperti di awal tadi, cakap kebijakan adalah di mana sebuah keputusan kebijakan itu berbasis data atau menggunakan baseline data, tapi bukan hanya sekedar data secara umum, tapi data yang sudah diubah menjadi informasi pembuatan keputusan. Nah itu tadi, informasi yang dibutuhkan dalam kenaikan harga bensin adalah seberapa besar depresiasi nilai rupiah pengaruhnya terhadap subsidi BBM, satu. Yang kedua, persentase porsi daripada subsidi BBM menggunakan APBN ini harus ditinjau juga nih, berapa sih sebetulnya realokasi ini, atau kalau memang ini dinaikkan peruntukannya apakah misalnya nanti ada private parking gitu ya untuk kemudian menengarai mereka-mereka yang memiliki lebih daripada satu jumlah kendaraan. Kan kepemilikan kendaraan ya sebetulnya pangkal masalahnya gitu. Lalu kemudian harus ditinjau juga, dijelaskanlah pada publik misalnya redistribusi pendapatan daripada pengereman subsidi misalnya untuk meningkatkan kualitas angkutan umum di Indonesia gitu kan, lebih semangat gitu ya. Artinya ada benefit langsung yang dirasakan oleh publik, dan itu harus dijelaskan misalnya dari sini.